Halo Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain episode lewat jam malam. Oke, yang notabene semua tentang energi kamu dan sekitar kamu. Energi kamu dan sekitar kamu. Oke. Eh, yang artinya kita mencoba mencoba membaca semua energi yang tidak tampak dan tidak kita sadari, supaya kita bisa menggunakan selayak, semaksimal mungkin untuk kemajuan kita sendiri. Oke. Karena banyak orang saking sibuknya atau saking fokusnya pada beberapa hal tidak menotis ya, tidak menyadari adanya energi-energi yang pada nantinya akan terakumulasi dan malah memberatkan kita sendiri kalau kita tidak sadari. Oke. Dan juga dengan begini kita tahu apa yang bisa kita transformasikan untuk kebutuhan kita, mana yang memang tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita handle, sehingga kadang memang kita harus lepaskan gitu. Karena rasa itu, energi itu cuma bisa dirasain ya, energi itu cuma bisa dirasain. Kalau memang kita nggak in tune dengan apa yang kita rasa, sulit untuk mendeteksi suatu energi. Jadi kadang orang baru bisa ngerasa kalau benar-benar euforia, benar-benar bikin kita bahagia atau bikin kita bete sebete-betenya. Di antara euforia dan bete itu banyak in between gitu kan, di antaranya yang hal-hal kecil, hal-hal biasa yang dengan waktu terakumulasi itu juga bisa bikin kita pecah. Jadi kadang kita harus bisa memfilter energi itu sendiri. Nah, gue langsung aja, ini formatnya beda. By the way Pisces, ini kedua kalinya sejak gue buka channel ini ya, dan ini kejadian cuma sama kalian aja, kehapus loh. Gue kemarin udah bikin, gue udah bikin video loh, kehapus. Dan ini yang kedua kalinya ya. Gue sampai nggak bisa, sampai sekarang gue agak lebam gitu kan, gara-gara gue nggak bisa, kurang tidur. Suara gue kalian bisa dengar sendiri, mampus. Jadi by the way, ini formatnya beda. Gue bikin berdasarkan Pisces rising, sun atau moon sign ya. Yang mana di sini gue bikin 12 konstelasi rumah yang kita coba baca berdasarkan energi-energi semesta juga, supaya kita bisa bergerak sesuai dengan energi yang lebih dominan gitu. Jadi kitanya juga terbantu, tidak melawan. Dan ini udah gue foto, nanti akan gue input, nanti gue akan masukin di bagian akhir dari video, jadi kalian juga bisa lihat kartu-kartu itu sendiri langsung ya. Dan kayaknya nggak akan gue klarifikasi, jadi gini aja, karena ini udah akan makan waktu lama. Oke? Langsung aja. Tema dari reading kalian adalah confrontation. Pick your battles wisely. Jadi kita diminta untuk mengkonfrontasi apapun challenge, apapun rintangan, apapun yang datang ke kita. Nah, dari segala bom energi yang ada di sekitar kita tuh dibom terus loh. Kita tuh dibom dengan segala macam energi dari TV, energi dari radio, energi dari musik, energi dari medsos, energi dari rumah, energi dari tetangga, energi dari jalan, buset. Itu bom semua, itu bom energi. Jadi kita di sini bilang konfrontasi semua, konfrontasi your battle, pick your battles wisely. Artinya kita diminta untuk memilih ya, perjuangan kita sendiri. Mana yang kamu ingin konfrontasi, karena tidak ada yang tidak. Jadi
kamu kamu pilih untuk konfrontasi atau enggak, ya, itu ada konsekuensinya, ada harga untuk kamu, apapun yang kamu lakukan dan apapun yang tidak kamu lakukan. Jadi konfrontasi, sadari kalau kamu tidak mengonfrontasi satu hal, ya, itu pun kamu harus bayar. Kamu mengonfrontasi lain hal, itu pun juga harus kamu bayar, gitu, ya. Sesama Pisces di sini, kita coba saling ngerti. Ya, jadi pick your battle wisely. Bijaksanalah dalam memilih apapun yang harus kamu konfrontasi, gitu. Dari sekian banyaknya bom energi, ya, mana yang paling menurut kalian paling sesuai, mana kalau buat gue personally, ya, apapun yang gue ngomongin di channel ini, ya, itu semua sangat personally, dalam arti opini-opini gue, kalian boleh pakai itu sebagai referensi atau enggak, itu terserah kalian. Sekali lagi, ini hanya referensi, ya. Kalau gue gimana gue milih tantangan gue adalah apapun yang memang membuat gue lebih hidup. Dan rata-rata tantangan-tantangan itu yang bikin gue lebih hidup itu adalah jauh lebih besar, rintangannya, tantangannya jauh lebih besar. Jadi ya kalau gue sih gue ambil, kalau kalian terserah, gitu kan, pilih-pilihan kalian, gitu. Karena buat gue satu-satunya untuk bisa buat gue jauh lebih hidup itu adalah ngikutin hati gue, ngikutin passion gue, apa yang bikin gue seneng, bukan menyenangkan orang lain, ya, bukan. Justru biasanya yang harus dikonfrontasi itu justru biasanya adalah diri kita sendiri pertama, karena kita harus, sebelum kita mampu mengatasi, mengkonfrontasi suatu rintangan, kita harus menguasai diri kita dulu, yaitu ketakutan kita. Ya, mau sekecil apapun, mau cuma lompat 1 meter, kalau emang takut ya takut aja, kan, gitu ya. Jadi emang kita harus menguasai diri kita, ketakutan kita dulu, baru. Jadi mau besar atau kecil itu bukan masalah sebenarnya. Berapa besar kemauan kita dalam mengatasi suatu rintangan, titik. Namanya willpower. Confrontation. Pick your battle wisely. Karena apapun yang mendewasakan kita adalah rintangan-rintangan itu. Kalau kita diajak tidur terus, kapan kita akan dewasa? Oke. Nah, energi secara keseluruhan, Six of Fire, Pisces, keren sih, keren. Di sini hari ini kartu ini berbicara menurut insting gue, ya. Kalian traveling light, dan kalian juga lihat, kalian traveling light, kalian travel dengan ringan, dan kalian juga memberi terang kepada balon-balon di sekitarnya, walaupun mereka juga punya terang sendiri. Tapi terangnya kalian jauh lebih besar dibanding mereka yang lain, ya kan? Dan kamu diakuin. Kalau kamu besar, lebih besar dari mereka, dan kamu jauh lebih terang dibanding mereka. Tapi kamu juga pada akhirnya, karena kebesarannya kamu juga berbagi terang. Six of Wands ini energinya Leo. Kita lagi di Leo, oke? Energi keseluruhannya adalah Leo, dimana kita berusaha menjadi diri kita sendiri, ya. Dimana kita terbakar oleh passion kita, ya. Dan kita terbakar juga oleh keinginan kita, desires kita, untuk menunjukkan kepada dunia kemampuan kita. Karena Leo itu adalah self-determination.
self confidence, ya, percaya diri, dan sangat determinasi, goal getter, ya. Dalam mengekspresikan dirinya, dia terang, dia membawa terang, kebenaran, dan hidup. Matahari gitu kan, Leo di matahari ada di Leo. Matahari selalu membawa kehidupan. Energi semesta, ya, planet-planet, pergerakan planet-planet, langsung dari kamu, ya. Energinya Neptune itu ruler planetnya kamu, retrograde di Pisces. Jadi semua tentang identitas kita, semua tentang mimpi-mimpi kita, semua tentang idealisme kita, tentang spiritualisme kita. Karena Pisces itu tentang spiritual, tentang karma kita. Semuanya kita diminta untuk reevaluasi. Ya. Apa sih mimpi kita? Apa sih idealisme kita? Apa sih spiritualisme menurut kita, ya. Semua tentang identitas kamu sendiri. Seven of Water. Oh ya, kalau kalian ada yang belum tahu birth chart kalian, di box description gue ada link Just Astrology yang kalian bisa klik, tinggal isi data-data kalian dan lah, gratis. Kalian punya birth chart kalian, ya. Ini tadi gue bilang untuk rising, sun atau moon. Bisa lebih tepatnya untuk rising, karena kalian gue perlakukan sebagai di rumah pertama, yaitu tentang identitas kalian sendiri, yaitu spiritualisme, hal-hal yang di bawah alam sadar, termasuk energi, frekuensi, dan vibrasi itu sendiri, dan intuisi kita. Oke. Kita cukup tahu, karena kebenaran itu ada di rasa. Mars lagi di Aries, artinya lagi di rumahnya, ya. Dan Mars itu kita mau bertindak berarti nggak bisa diem. Kita mau sangat produktif lah, ya, gitu. Kalau Mars itu lagi di Aries, tapi ingat bulan depan Aries, bulan depan Mars retrograde. Artinya semua akan jadi lebih slow, semua akan lebih pelan, ya, dan lebih pelan aja gitu. Dan buat kalian itu Mars itu ada di rumah kedua, yaitu tentang income, money, values, prioritas, etika dalam bekerja, kebiasaan kita, dan material possession. Kalian dapat Page of Air. Page of Air itu energinya berarti emang di dalam pekerjaan kita ada yang mata-matain, ada yang stalking, ada yang ini juga tentang research, ya, tentang riset, tentang belajar lagi dan komunikasi yang jelas. Contoh gue sebagai Pisces, kalian nonton gue, ya udah nih, gue ditonton sama kalian, oke. Dan ini gue berkomunikasi, oke. Dan ini juga tentang bagaimana kita berpersepsi dan berpikir, ya. Dan kita mencoba untuk melebarkan sayap kita. Karena ini masuknya ke income, money, values, apa yang kita nilai, dan kebiasaan kita dalam bekerja. Yang paling keren sih, ya, paling keren, rumah kedua, rumah ketiga, rumah ke-6, dan rumah ke-11. Kalian dapat rumah kedua itu money, income, pekerjaan, ya, pendapatan kita, prioritas kita, oke.
rumah kedua. Rumah ketiga adalah komunikasi kita dan bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita mendapatkan ide-ide, ya, ide-ide baru, mengembangkan pengetahuan kita, ya, mengembangkan wawasan, keterampilan kita, itu ada di rumah ketiga. Dan rumah keenam adalah kesehari-harian kita, bagaimana kita mengembangkan semuanya itu, ya, dalam kesehari-harian kita dan dalam menganalisa segala sesuatu. Di sini kalian dapat Virgo, energinya Virgo, ya, yang mana semuanya Virgo itu adalah sisi negatif dari energinya Virgo adalah kesempurnaan, ya, karena tidak ada yang sempurna. Jadi makanya buat gue itu adalah negatif, karena itu yang membuat membuat kalian terhenti, menghambat kalian sendiri. Jadi bagaimana kita menyadari hal itu, ya, untuk jangan terlalu, Virgo itu suka menganalisa segala hal sampai detil, dan itu yang membuat kita sendiri tidak, padahal nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi ya dilanjutin aja. Nah, itu salah satu konflik dan kontradiksi dari sebuah energi, yang kita harus bisa menyadari dan mengilhaminya gitu kan. Ini dan Virgo itu tentang service to others, pelayanan terhadap orang lain. Jadi apapun idenya kita, apapun nanti yang akan kita kerjakan, kalau di dalam keseharian kita itu kita terapkan, dan dalam bernetworking, ini di rumah ke-11 adalah House of Friendship, ya, kalian dapat Two of Earths. Artinya di sini kalian akan sibuk, ya, dengan network sekalian, dengan teknologi, dengan harapan-harapan, kesadaran dalam bersosialisasi, ya, ya, ini networks, House of Friendship, kalian dapat semuanya nih. Dan di komunikasi dan berwawasan kalian dapat soul to soul connection, Two of Water. Sekilas tentang gimana mencoba mengerti. Salah kan? Oh ya, di House of Friendship kalian dapat Six of Earth, dimana semua harus balance. Nah, lanjut ya, tadi kita di apa tadi nih? Di sini ya, Page of Air. Kita lagi sangat produktif, ya. Mars lagi di situ energinya. Mars itu membuat kita ingin produktif. Bikin konten 5, kayak gue gitu ya. Bikin konten 5 konten atau sampai 6 konten dalam sehari itu juga, kalau dipikir-pikir gue kayak kuda sih gitu kan. Cuman energinya itu kalau memang tidak dimanfaatkan, terbuang sia-sia, ya dong. Nanti kalau lagi slow, ya gue slow dong. Kalau gue harus melawan energi itu kan jadinya gue harus kerjanya harus dengan energi yang triple untuk bisa menyesuaikan dengan ritme yang sekarang. Nggak perlu juga kan gitu. Nggak perlu juga gue harus memaksakan diri untuk harus sesuai dengan ritme yang sekarang. Nggak ada yang harus. Pertama, buat gue di hidup ini nggak ada yang harus. Semua itu pilihan. Taurus, Uranus lagi ada di Taurus. Uranus itu tentang our authentic self, tentang jati diri kita sendiri, tentang keunikan diri kita sebagai individu, ya, yang membedakan diri kita dengan makhluk siapa manapun di dunia ini, ya. Yaitu yang akan kalau kita fokus terhadapnya, itu namanya jadi potensial diri. Namanya jadi potensial diri yang akhirnya kita bisa meninggalkan mark, tanda di dunia ini, yang akhirnya kalau bahasa kerennya jadinya our legacy. Ya, kita dapat Two of Waters, soul connections. Ini twin flame, soulmates, past life connections,
It's soul connection, soul contracts or whatever. Okay. Uh, Yap. Nah, ini di rumah ketiga. Ini di rumah ketiga kalian, yang mana tadi, ya kan? Sebenarnya rumah ketiga itu planetnya Merkuri, ya. Di mana kita harus berkomunikasi, mengembangkan wawasan, mengembangkan persepsi kita untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan bagaimana kita evolving gitu, beradaptasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan tetangga-tetangga kita, dan bagaimana kita dalam beraktivitas sosial, bagaimana teknologi ini juga kontrak. Teknologi apapun yang biasa, jadi biasanya kalau di situ energi kayak gitu, kita maunya share gitu, share informasi. Kita apapun yang kita pelajari, apapun yang kita pahami, apapun yang kita earn itu apa ya bahasa Indonesianya? Apapun yang kita reward yang kita dapat, kalau kita share, entah itu bentuknya sebagai waktu, informasi, data, pengalaman, bahkan uang, kalau emang kita share gitu kan, itu ada timbal baliknya gitu loh, ada timbal baliknya, soul connections, soul contracts. Ini bisa buat dibilang, kalau gue bisa bilang ini juga sesama ya, soul to soul, soul to soul connection, soul contracts. Walaupun di sini kita punya ikatan batin dengan mungkin dengan seseorang lebih persisnya, karena di sini gue ngomong secara general ya. Jadi by the way, dan itulah keunikannya kita, ya, karena itu Uranus adalah keunikan kita. Mungkin untuk beberapa dari Pisces punya ada energi itu di sekitar kalian, ya, yang kita harus juga waspada. Seperti pun ini ya, Mars produktivitas kita, ya, entah kita dimata-matai atau enggak, jangan membuat itu menjadi halangan buat kalian untuk terus beraktivitas dan berproduksi. Oke? Karena kita mau maju. Sekarang Pisces, Aries, Taurus, Leo, ya. Tunggu, Aquarius dulu, Aquarius. Full moon dan Aquarius yang baru saja lewat, tapi energinya itu biasanya sampai 2 minggu bahkan sebulan, ya. Full moon artinya ending. Ada ending di salah satu hidup kita. Entah itu investment, entah itu bisnis, entah itu kerja, entah itu rumah, entah itu hubungan kita dengan seseorang, entah itu dengan teman kita, whatever. Ada ending di bagian hidup kita. Oke. Dan itu sifatnya Aquarius. Kalian dapat Two of Earth. Dan ini ke Aquarius di rumah ke-12. Rumahnya kalian sendiri di Pisces, ya. Two of Earth. Jadi kalau kalian selama ini bingung, kalau kalian selama ini energinya adalah kalian stop juggling. Kalian sibuk menimbang-nimbang antara dua situasi yang menurut kalian dua-duanya berharga, ya. Dan itu harus ending. Oke? Artinya kalian harus fokus pada satu hal saat ini, ya. Nggak harus. Kalian mau lanjutin begitu juga terserah. Cuman saran gue sih, jangan terlalu menyibukkan diri, karena
pada akhirnya apa yang kita bagi ya, di saat kita berbagi begini, gini deh kata-katanya ya, seberapa fokus kita pada sesuatu hal ya, apapun itu ya, adalah seberapa dalamnya, seberapa pemahaman akan pengalaman kita sendiri. Oke, membacanya gitu. Jadi di saat kita berbagi, saat kita membagi, fokus kita menjadi dua. Apakah yang kamu berikan, apakah yang kita berikan terhadap masing-masing ini itu maksimal? Tidak, pasti enggak, ya kan? Dan disitulah energi si Virgo. Maksudnya energi si Virgo tuh bagaimana kita menggunakan, memaksimalkan secara efisiensi waktu kita dan pelayanan kita terhadap orang lain. Oke. Sebalance kita dalam memainkan dua, tapi kita bisa lebih maksimal dengan fokus pada satu. Bukan masalah multitask ya. Multitask artinya fokus kita pecah. Artinya tanpa fokus, tanpa pemahaman, apa yang kita hasilkan? Kualitas berbicara. Gitu. New Moon itu di Leo ya. Dan matahari juga di Leo. Itu ada di rumah keenam kita. Cakep kan? Magician pula, Cin. Ya nggak? Kita dapat magician. We can do whatever we want and will make it real. Kita mampu melakukan, mencapai apapun yang kita yakini bisa jadi kenyataan. Kita akan bikin itu real. Keren. Ya, dan itu disinarin pula sama matahari ya kan. Jadi semakin kita glowing. Kemampuan kita jadi penyihir loh. Kemampuan kita jadi penyihir lebih glowing. Dan kita ingin memulai sesuatu yang new moon itu energinya adalah kita ingin memulai sesuatu yang baru. Dan kita yakini itu kalau kita mampu. Oke? Use it. Ini energi Virgo ya. Virgo atau Gemini. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Gemini atau Virgo. Kita gunakan aja energinya buat kita, ya nggak? Biarkan. Leo, Venus di Cancer. Artinya kita sangat sensitif. Ya, kita sangat sensitif. Dan itu jatuh di rumah kelima kita, Cin. Di rumah kelima kita itu adalah House of Joy, House of Pleasure. Bagaimana kita bersenang-senang, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita, dan itu akan dan tentang kreativitas kita. Venus di situ gitu. Venus di situ, di house kelima, di House of Pleasure ya. Jadi kita sangat sensitif dengan bagaimana kita berkreativitas. Bahkan Venus semua tentang relationship, tentang cinta, tentang harmonis ya. Dan kita merasa tertantang. Five of Fire. Kita merasa tertantang. You are on fire, Pisces. You are on fire. 5 is perfect. 5 adalah yang tepat. Kenapa? Kalau 10 kan maksimal lebih nih. Kebakar loh, gitu. Jangan sampai 10. 5 perfect. Kita cukup terbakar untuk mengekspresikan diri kita, untuk memulai apapun yang emang kita inginkan baru ya, fertilitas, dan di situ juga ada romance, di situ juga ada love affairs,
Emang agak challenging, tapi you are on fire. Gitu. Berisik banget ya gue ya. Gue yang gegap gempita gitu. Sesama Pisces. Au. Venus di Cancer. Nah, Saturn gimana Saturn? Di Capricorn. Capricorn. Yes. Gitu. Di House of Friendship, Saturn pembawa karma. Saturn itu tentang self-discipline. Saturn itu tentang bertanggung jawab. Saturn itu bagaimana kita membangun fondasi kita, struktur kita, bagaimana menjadi orang yang reliable, yang bisa kita reliable tuh apa ya bahasa Indonesia? Accountable, yang bisa diperhitungkan, yang bisa dipegang gitu kan, bisa dipercaya. Ya Allah, kemana-mana kan gue. Dan ini Six of Earth, karena adanya tidak keseimbangan di antara kamu punya energi, butuh keseimbangan di antara kita dan teman kita. House of Friendship, ini energi Libra. Ada yang nggak balance, dan memang ini kan gue bilang Saturn membawa karma, dan ini artinya karma debt, hutang karma. Dan tadi kita udah bilang kan, di rumah kelima kita, House of Pleasure kita, we are on fire. It's challenging. Kita akan tertantang untuk mengkonfrontasi apapun itu. Pick your battle wisely. Oke. Keren. Cukup oke untuk sebagai karma. Nggak terlalu berat lah ya. Buat gue sih, buat gue nggak terlalu berat, nggak tahu buat kalian. It's totally fine. Kecil. Ngeselin gak sih? Terus Venus, Merkuri di Leo juga, coy. Merkuri tadi Leo di mana? Yai! Mercury, it's about our communication. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengembangkan wawasan kita dan berpersepsi. Magician. Oh yeah, babe. Oh yeah. Gitu. Nah, sekarang kita baca rumah-rumah selanjutnya, oke? Di rumah keempat, yaitu adalah home. Oh, gue ngomongnya udah kebanyakan ya cuy. Oke. Home, family, sama emotion kita, ya. Di rumah keempat. Seven of Air. Ada kepalsuan di situ. Ada yang bukan kepalsuan, maksudnya ada yang ada pengkhianat, ada yang curang, ada yang culas, ada yang main belakang. Oke, Seven of Air adalah self deception. Ya, sadari itu. Ada yang berbohong. Ya, sadari aja itu. Kita baca sekitar kita siapa yang suka berbohong, gitu kan? Ataupun itu energi dari luar kita yang kita bawa ke dalam rumah. Tapi rumah itu sendiri adalah maksudnya bisa macam-macam ya. Entah tubuh kita sendiri, dan ini maksudnya juga yin side, emosional. Ya, rumah keempat itu adalah emosional kita, self care kita, ya. Jadi bagaimana kita merasakan ada yang berkhianat sama kita,
sadari itu. Rumah ketujuh, ini kan udah rumah kelima udah gue baca, rumah keenam tadi udah gue bacain. Rumah ketujuh yaitu rumah house of relationship. Terdapat apa? Four of fire. This is a good foundation. It's a new foundation. Fondasi yang baru, struktur yang baru. Dan itu membahagiakan. Lihat gambarnya. Rumah yang baru. Rumah yang baru. Maksudnya kita menemui another home. We feel like home gitu dengan seseorang. Ini di rumah keempat kalian ada yang curang. Ini di hubungan relationship kalian. Setiap orang berbeda ya, maksudnya nggak semua Pisces punya pengalaman yang sama kan. Jadi ya coba ini general reading, jadi ya disesuaikan dengan energi kalian masing-masing. Di rumah ke-8 itu ada Pluto. Pluto. Scorpio. Aqua, Cat, Destiny. Penyembuhan, healing, ya. Sesuatu yang berjarak, sesuatu yang jauh. Tapi ini destiny, fated, takdir, nasib. Dan harapan. Scorpio Pluto itu self transformasi. Ada nggak tahu deh lagunya siapa tuh, nggak tahu, tiba-tiba kebayang itu. Keluar lagu itu liriknya juga lupa. Ini energi Scorpio ya, maksudnya ada Pluto self transformasi untuk healing ya, untuk mencapai, jadi kita butuh healing untuk mencapai destiny kita, nasib kita, takdir kita yang mungkin masih jauh karena bintang itu jauh ya. Tapi di sini ada full moon juga, mungkin full moon selanjutnya. (17:8) Infinity ya, numerologinya infinity yang tak pernah berakhir. Energi Aquarius juga ada di sini ya. Dan itu di rumah ke-9 ya, di rumah ke-9 yaitu tentang travel, sesuatu yang berjarak ya. Tentang wisdom, filosofi, cross culture relations, jadi hubungan yang berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda budaya, dan mungkin karena memang berjarak, juga tentang foreign, tentang sesuatu yang asing, yang memang tidak biasanya, yang berbeda dari biasanya gitu kan. Dan juga tentang higher education, bagaimana kita memperluas lagi wawasan dan persepsi kita. Dan ini rumahnya Jupiter. How you turn your knowledge into wisdom. Dan itu tentang visi misi ke depan juga, karena itu energi Aquarius. Visi dan misi kita ke depan karena ada harapan di situ. Oke. Stars. Alright. Di rumah ke-8 kalian yang naturally ini rumahnya si Pluto ya.
tentang seks, intimacy, merging, shared finance, dan partners resources, warisan lah, apalah, gitu kan, properti lah, ya. Kalian akan meninggalkan itu semua. Rasanya udah buat apaan gitu. Gaya banget gak sih lo, so nggak peduli gitu kan sama materi. Tapi ya ini energi Libra. Maksud gue di 7 house kalian itu kan naturally secara bercat kalian itu efeknya si Virgo ya, menawarkan rumah gitu, ada rumah. Kita akan merasa seperti kita menemukan rumah kita sendiri gitu. Kita merasakan dapat rumah karena Pisces itu 7 house-nya adalah energi Virgo. Oke. Jadi 8 house-nya, rumah ke-8 ya, di situ ada Libra ya, dan energinya adalah dia meninggalkan, dia siap meninggalkan apapun. Drama yang sudah terjadi. Di rumah ke-10 natural Saturn house ya. Sagittarius. Karir, reputasi, public image. Long term goals. Ini energinya Cancer, yang kita mampu menguasai diri kita sendiri untuk terus maju menuju terang dan kemenangan. Dan ini intinya juga travel ya, public image, reputasi kita, status kita. House, rumah ke-10 itu status kita. Oke, rumah status. Karir kita, we moving forward. We moving forward. Tadi rumah ke-11 sudah kita bahas tentang Six of Earth ya kan, tentang harus adanya keseimbangan. Ini di House of Friendship, Networks, dalam bersosial, harapan-harapan, teknologi, kemanusiaan, oke? Dan rumah ke-12 tadi energinya Aquarius, kita harus fokus terhadap satu hal. Karena itu adalah yang menentukan potensial kita sendiri dalam memahami dan berapa dalam pengalaman kita dalam memahami diri kita sendiri sehingga kita mampu memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik. Dan identitas kamu sendiri, 7 of Waters. Kamu masih berilusi, kamu masih memilih, kamu masih belum tahu apa maunya kamu. Oke, that's it. Energi secara keseluruhan kamu dapat pengakuan, ya kan? Di bawahnya ada energinya Libra, justice tapi kebalik, ya, karena tidak adanya keadilan mungkin. Untuk keadilan pun jangan terlalu berharap. Gitu. Maksudnya ekspektasi itu, di saat kita mulai berekspektasi buat dari orang lain, kita menghancurkan diri kita sendiri. Kita akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi detach. Kita harus belajar detach. Tidak terikat, jangan mengikat diri kita dengan siapapun, dengan apapun. Kita belajar untuk detach. Kita akan lebih bebas dan enteng. Okay. Goddess guidance. Oh, udah kelamaan banget gue ngomong. Ini gue nggak ngeliat waktunya sih, ya Allah. Goddess guidance. Freya, bold, unleash your adventures, sight, take risk and be daring. Jadi keluarkan semua sisi berpengalaman kamu. Ambil resiko dan jadilah yang tega. Konfrontasi
Pilih tantangan kamu. Kuan Yin, compassion. Release judgments about yourself and others and focus on love and light that it's in everyone. Ya, lepaskan semua penilaian, penghakiman, judgment terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Fokus terhadap cinta dan terang yang ada di setiap orang. Setiap orang punya hati kok. Jadi ya fokusnya di situ aja gitu. Apa kata semesta? When I lean toward love, I am led. Ketika saya bersandar kepada cinta, saya akan dibimbing. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Begitu saya fokus terhadap cahaya dari dalam saya melihat dunia melalui kacamata cinta. Glare-nya parah banget ya. Oke. Udah kayaknya segitu aja dulu ya guys. Udah lama banget, kasihan banget deh lo kepanjangan terus videonya. Semoga berguna buat kalian. Kalau yang baru pertama kali join sama gue dan menikmati format ini, coba komen kalian lebih suka format ini atau format yang minggu kemarin. Karena ini lebih panjang soalnya gitu loh. Format kemarin jauh lebih simple gitu kan. Jadi kalian pilih mana yang ini, jadi gue bisa lebih stick ke situ. Oke? Kalau kalian baru join di channel gue dan emang suka cara gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kalian semua yang memang udah di channel gue, makasih udah nonton sampai sini. Dan terima kasih juga untuk supportnya ke channel dengan donasinya, untuk likes, comments, shares. Siete meraviglio sih. Kalian memang benar-benar amazing. Oke? Sampai ketemu di episode bonus asmara, love, lust, or karma. Oke? Dah.